Shalom, selamat bertemu kembali saudaraku dengan kita yang siap untuk bersama-sama menjadikan doa sebagai pilar iman dan kekuatan iman kita pada saat ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini mengutip dari apa yang Yesus katakan pada saat Yesus bersama dengan muridnya tiba di satu tempat ketika Tuhan Yesus dekat di sebuah kota, ya masuk ke sebuah kota itu, lalu di pinggir jalan ada pohon ara. Waktu Yesus melihat pohon ara di sana, ternyata tidak ada buah sama sekali. Dan yang terjadi, Yesus setengah jengkel, setengah mendekati pohon itu, dan dia berkata, pada saat ini juga, kamu tidak akan berbuah lagi alias kering. Dan itu membuat kaget murid-muridnya. Yesus melanjutkan perjalanan, dan dalam perjalanan itu dia berkata kepada muridnya, kalau kamu mempunyai iman dan tidak bimbang, maka kamu bisa bukan hanya membuat pohon ara ini kering, tetapi juga membuat gunung itu pindah. Kamu bisa. Dan di ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, ada beberapa tingkatan orang Kristen berkaitan dengan iman. Yang pertama adalah orang yang kurang beriman dan orang yang beriman penuh. Di dalam Matius pasal 14 ayat 13, dikatakan ada orang-orang yang imannya memang gampang lemah. Orang-orang ini perlu pendampingan, perlu pertolongan. Sebaliknya ada orang yang punya iman yang penuh dan dia bisa melakukan banyak hal dengan imannya. Lalu tingkatan yang kedua, iman yang lemah dan iman yang kuat. Iman yang lemah ini adalah ketika dibenturkan dengan masalah, dia akan mengalami situasi yang makin melemah. Sementara iman yang kuat adalah iman yang sungguh-sungguh diletakkan pada dasar yang kuat. Dalam Roma 14 ayat 7, itu mengingatkan hal seperti itu. Kalau kamu iman mulai lemah, mintalah kepada Tuhan supaya imanmu menjadi kuat kembali. Lalu yang ketiga adalah iman yang kecil dan iman yang besar. Yesus sering katakan, kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu akan dapat memindahkan gunung. Sebaliknya, iman yang besar itu adalah iman yang dimulai dengan rasa percaya penuh kepada Allah. Ini menghantar kepada kita dari Matius pasal 15 ayat yang ke-28. Lalu yang terakhir adalah iman yang kanak-kanak dan iman yang dewasa. Iman yang kanak-kanak artinya iman yang masih sering bergantung kepada orang, masih sering bergantung pada sesuatu. Sehingga kalau kita punya iman yang masih kanak-kanak, mari terus belajar sampai iman kita menjadi dewasa. Besi, untuk bisa menjadi sesuatu yang berguna, dia harus dibakar, harus dipukul, ditempa, dibentuk. Kemudian jadilah benda yang kita sebut dengan cangkul atau dengan sabit dengan golok. Kemudian emas itu harus dilebur, emas harus diuji, dan itu menjadi sesuatu yang akhirnya bisa menjadi perhiasan-perhiasan yang baik. Kemudian kayu, kalau kayu hanya begitu saja nggak akan ada gunanya. Kayu itu harus dipahat, kayu itu harus dipatah, kayu itu harus ditempa supaya menjadi sesuatu yang berwujud dan harganya menjadi mahal. Bagaimana dengan iman? Iman saudara dan iman saya, iman kita semua harus diuji dengan persoalan-persoalan. Tuhan Yesus mengajari kita hari ini supaya kita mempunyai iman yang bertumbuh. Paling tidak melalui nas tadi, ada 4 kunci bagaimana kita menaruh iman dalam doa-doa kita. Yang pertama di sana dikatakan kepada kita, bertumbuhlah di dalam firman Allah. Agar iman saudara dan saya kuat, maka tambah dengan firman Allah. Firman Allah adalah pedoman, dia menjadi arah, menjadi mata angin yang menolong kita berjalan menuju kepada Tuhan Allah kita. Firman Allah itu menjadi makanan rohani yang akan memberi kekuatan kepada jiwa kita, kepada nyawa kita, kepada rohani kita. Tetapi firman itu juga menjadi jalan yang membawa kita kepada tujuan yang jelas.
Kemudian dikatakan dalam perjanjian lama, firman itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Paulus juga katakan bahwa firman itu menjadi perisai iman yang membuat saya dan saudara bertahan menghadapi situasi yang sulit. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa kita sudah satu tubuh dengan Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan. Tuhan berikan sesuatu yang menumbuhkan kita menjadi orang-orang yang kuat. Itulah kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah bertumbuhlah melalui ujian. Kalau iman kita ingin bertumbuh melalui doa-doa kita, tumbuh melalui ujian. Sehingga saat ujian datang, jangan lari. Saat ujian datang, jangan takut. Saat ujian datang, mari kita bersama-sama justru semakin mengandalkan Tuhan. Apa sebenarnya ujian itu? Ujian adalah segala sesuatu yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya kita mengandalkan Allah. Supaya kita punya kekuatan dalam iman. Supaya kita taat dan melekat penuh kepada Tuhan. Itulah tujuan iman yang kita dihadapkan pada ujian atau pencobaan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ujian-ujian itu datang supaya kita tumbuh ketekunan. Kalau kita sudah tekun, maka di sana akan muncul buah-buah yang nampak. Dan buah itu adalah sempurna. Dan buah itu harus diuji. Apakah sama dengan pokok induknya? Dalam 1 Petrus juga dikatakan pasal 1 ayat 6 sampai 9. Pencobaan adalah bukti dari kemurnian iman kita. Ketika sudah dicobai, dihadapkan pada ujian, jangan takut, jangan khawatir. Karena Allah sedang membuktikan kemurnian saudara dan saya. Maka kalau kita ingin punya iman di dalam doa-doa kita, jangan takut dengan ujian atau pencobaan. Yang ketiga, iman yang boleh ada dalam doa kita adalah iman yang bertumbuh di dalam penderitaan. Kata penderitaan ternyata diambil dari bahasa Sanskerta, dari kata dra. Artinya menanggung atau menahan agar semakin kuat. Kalau Bapak Ibu memperhatikan pepohonan, pohon jati, ya, pohon itu tidak berbuah, karena pohon itu memang diambil kayunya. Pohon jati yang disemai, lalu tumbuh menjadi tumbuhan yang kecil, yang satu ditanam di tanah persawahan, yang satu ditanam di pegunungan kapur. Selang beberapa tahun, mungkin sampai 20 tahun atau 30 tahun, jati ini sama-sama tumbuh dan sama-sama memperlihatkan hasilnya. Namun jati yang ditanam di sawah itu ternyata teksturnya terlalu lembut. Sementara jati yang ditanam di gunung kapur itu teksturnya kuat. Ya, kadar airnya sedikit sehingga jati ini jauh lebih mahal harganya. Banyak orang-orang Kristen yang ditanam oleh Tuhan pada zona nyaman. Dan banyak orang yang senang dengan zona nyaman ini. Tapi tidak sedikit orang-orang Kristen yang ditanam Tuhan dalam proses yang berat, dalam situasi yang tidak nyaman. Sehingga dia makin kuat, imannya makin teruji, dan akhirnya dia tumbuh menjadi pohon yang jadi berkat. Dalam 1 Petrus pasal yang 4 ayat yang ke-13. Kalau saudara sedang berbicara, mari kita sampaikan pembicaraan kita sebagai firman Tuhan. Waktu kita sedang ngobrol, jadikan obrolan saudara itu kekuatan Allah yang nampak dalam diri saudara. Di ayat yang 1, dalam pasal yang keempat di 1 Petrus juga dikatakan, penderitaan Tuhan Yesus Kristus itu adalah teladan buat saudara dan saya. Karena itu memiliki pikiran yang seperti itu, seperti Tuhan Yesus, sehingga saat penderitaan datang, kita tidak takut. Kita tidak lari dari Tuhan, tapi justru mendekat dan merasakan bagaimana Tuhan memelihara kita. Yang terakhir, supaya iman kita kuat di dalam doa-doa kita, maka kita perlu bertumbuh dalam praktek hidup kita. Iman harus dipraktekkan dalam tindakan. Iman harus dipraktekkan dalam hidup. Iman harus diuji dalam pengharapan dan pembuktian. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau sudah punya iman, sudah harus buktikan dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan kasih. Dan itu akan mengagungkan nama Tuhan
dimanapun kita berada. Hari ini, jadilah orang-orang yang menaruh iman di dalam doa-doa saudara. Akan ditandai dengan setia kepada firman Tuhan, siap menghadapi ujian dan pencobaan, dan akhirnya mau masuk dalam penderitaan sebagai proses, dan akhirnya hidup dalam praktek yang benar bersama dengan Tuhan. Itulah kunci yang kita boleh nikmati hari ini. Amin. Kiranya ini boleh jadi berkat buat kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Engkau sudah antar kami untuk menikmati berkat Tuhan. Bagaimana memiliki semangat iman dalam doa kami. Kami siap untuk bersama-sama merasakan firman Tuhan. Kemudian juga kami siap untuk masuk dalam situasi yang tidak nyaman, dalam ujian, di dalam penderitaan. Bahkan kami juga rindu untuk mempraktekkan iman kami di dalam tindakan yang nyata, dalam perbuatan. Karena itu Tuhan, dimanapun kami menikmati siaran ini, Tuhan berikan kami kekuatan melaluinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.